Halo, ya ketemu lagi di channel aku, tepatnya di segmen After Reading. Dan kali ini aku pengen ngebicarain tentang salah satu karya dari penulis Ziggy Zesha Zofina Zabriskie. Buku ini adalah buku pertama karya beliau yang aku baca, dan judulnya Kita Pergi Hari Ini atau Tempat-tempat Indah dalam Mimpi-mimpi Anak-anak Baik-baik. Lucu kan covernya? Dari cover ya, kalau dari judul dan dari cover itu aku mikirnya kayak ini adalah cerita yang nantinya akan hangat, terus cerita yang manis, cocok untuk anak-anak, cocok untuk pengantar tidur, terus menenteramkan jiwa. Apalagi kalau dari blurbnya itu gini: Mi dan Ma dan Mo tidak pernah melihat kucing seperti Nona Gigi. Tentu saja, mereka sudah pernah melihat kucing biasa. Tapi Nona Gigi adalah kucing luar biasa. Kucing luar biasa berarti kucing yang di luar kebiasaan. Nona Gigi adalah cara lain yang dinantikan oleh bapak dan ibu Mo untuk menjaga Mi, Ma, dan Mo ketika keduanya keluar rumah mencari uang. Sebab di kota Suara, semua uang yang tersedia di dasar laut sudah diambil oleh para perompak, uang di bawah tanah diambil oleh perampok, dan uang di ranting pohon diambil oleh pengusaha kayu yang jahat. Nona Gigi mengajak Mi dan Ma dan Mo dan Vivi dan Fufu, anak kembar tetangga baru, bertualang mengunjungi tempat-tempat indah. Mereka naik kereta air, bertemu kolonel jagung, bermain di sirkus sendu, dan menyaksikan kemegahan kota terapung kucing luar biasa. Kita pergi hari ini ke tempat-tempat indah dalam mimpi-mimpi anak-anak baik-baik. Kan kita tuh berasa kayak akan diajak ke sebuah petualangan yang sangat seru gitu ya. Tapi ternyata nih ya, kalau dirangkum ekspresiku mulai dari tahu covernya sampai selesai baca tuh kayak gini. No. Sekilas ceritanya itu tentang 5 orang anak ya, sesuai gambar di buku ini tuh agak Ma dan ada yang paling kecil itu mereka tuh diajak oleh pengasuhnya yang berupa kucing berpetualang ke kota terapung kucing luar biasa. Nah itu kotanya si pengasuh kucing ini tadi, dan ya emang bener mereka itu emang diajak berpetualang gitu lah. Tapi petualangan OTW ke sana dan setelah ada di sana itulah yang akhirnya keanehan-keanehan yang mereka alami sepanjang perjalanan itu satu persatu mulai terkuak gitu loh, dan bikin mereka itu akhirnya sepakat untuk kita pergi hari ini. Itu bener-bener mereka harus pergi dari sana because they are in a grave danger. Dan untuk seorang yang baru-baru aja explore buku nih ya, selain buku sekolah kayak aku, gaya bahasa penulis Ziggy ini tuh menurutku unik banget. Kesannya tuh kayak meracau nggak karuan gitu loh. Terus ada pengulangan-pengulangan, tapi berasa ada sesuatu yang memang kayak gitu ingin disampaikannya. Terus kalau misalkan ini diibaratkan sang pelajaran statistika, itu berasa kayak pengujian hipotesa H0, H1 gitu. Terus ada penggunaan huruf kapital yang bikin kalimat itu bisa kerasa beda maknanya. Contoh kalimatnya itu ada di halaman 5. Ya. Nah, ayah dan ibu yang punya waktu, W-nya gede, bisa tinggal di rumah. Ayah dan ibu yang tidak punya waktu tapi punya cukup uang bisa memanggil pria atau wanita atau orang lain yang bersedia menukarkan waktu mereka untuk uang di dompet ayah dan ibu dan sekian. Ada juga di halaman 7. Maka di suatu hari yang sangat berangin, Pak Mo pergi keluar rumah untuk mencari cara lain, sementara ibu mau menjaga anak-anak di rumah sambil berharap cara lain akan ditemukan dengan cepat dan bla 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 bla. Jadi rasanya tuh seolah-olah si cara lain dan waktu ini tadi itu sesuatu yang, ini opiniku sendiri ya, disclaimer, sesuatu yang hidup atau ada kehidupan atau
emang kata-kata itu di-create sedemikian itu untuk ngasih penekanan bahwa hal-hal tersebut dalam kehidupannya ternyata adalah sesuatu yang penting. Cuma ya balik lagi ya ke penilaian teman-teman. Setelah aku baca novelnya ini, yang aku rasakan adalah terkecoh karena keimutan covernya. Kayak aku merasa terlalu lembut gitu loh menerima kenyataan novel ini, kenyataan endingnya. I can tell you guys, this is not for kids. Ini kalau dibikin film ya, ini pasti bakal ngeri. Kayak ada gore-gore something gitu loh. Terus kengerian ini mulai aku rasain waktu mereka ada di petualangan di sirkus sendu. Sirkus sendu tuh orang-orangnya isinya ya sendu gitu. Orang-orang yang nggak bisa nangis itu akan nangis, dan setelah nonton sirkus they will not happy at all, dan mereka itu akan tenggelam, like literally mereka itu akan drowning. Mereka akan tenggelam dalam tangisannya sendiri, literally, and then they just Terus setelah dari sirkus sendu, mereka tuh akhirnya sampai di ibu kota terapung kucing luar biasa. Nah, beberapa paragraf awal itu masih biasa aja gitu ya. Tapi waktu mereka dibawa ke warung makan nih, ini mulai nih warung makan sama Nona Gigi. Ini aku sadar dengan menu yang ditawarkan. Tapi baca-baca itu karena mereka masih kecil, mereka nggak sadar. Tapi aku kayak, wah, menu apa itu? Kayak anak-anak itu beneran polos gitu loh ya. Aku jadi berkesimpulan pada akhirnya, padahal belum kelar baca, Nona Gigi ini tidak sebaik yang aku kira dan mereka kira. Terus ya, ending cerita ini tuh aku berasa diajak ke sebuah dunia di mana hewan-hewan itu balas dendam atas perbuatan manusia yang dilakukan kepada mereka. Dan itu seriously, itu triggering ya, mencekam, disturbing juga. Dan plot twistnya itu like, apalagi footnote terakhirnya nanti. Teman-teman harus baca setiap footnote yang ada di novel itu ya. Nah, dari endingnya itu nanti teman-teman tuh pasti bakal kayak ngerasa, oh ternyata ini loh yang sebenarnya itu salah satu pesan yang disampaikan oleh penulisnya. Tapi juga ada pesan-pesan lain. Oh ya, kayak yang ada di blurb tadi ya. Dulu uang ada di dasar laut, di bawah tanah dan ranting pohon. Sayangnya, semua uang yang tersedia di dasar laut sudah diambil oleh para perompak dan bla 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 bla. Terus juga ada satir-satir yang lain. Pada bagian awal, novel ini tuh kasih pesan juga kepada para orang tua dan calon orang tua bahwa kalau mereka sudah memutuskan untuk punya anak, please lah untuk bertanggung jawab kepada keputusan itu dan anak-anak mereka gitu loh. Karena ketika kita punya anak, kita tuh bukan yang pada akhirnya nunggu mereka itu berhenti jadi anak-anak. Terus novel ini juga ngebahas tentang isu kesejahteraan hewan. Nah, itu yang tadi aku bilang ya, yang ketika mereka udah masuk ke kota terapung kucing luar biasa, terus berasa masuk dunia di mana hewan itu balas dendam gitu kan. Terus kalau dipikir lagi, kita sebagai manusia emang kayak memanfaatkan sumber daya hewani sebegitu luasnya, positif maupun negatif. Tapi kalau posisinya dibalik, manusia yang dimanfaatkan. So far, aku cukup terhibur ya dengan novel ini. Ya sebagai warning aja sih, novel yang ceritanya kayak gini tuh tidak untuk semua orang lah intinya. Tapi still, penulis Ziggy itu, you are amazing. Oke, sekian lah ya. Cukup singkat kayaknya. Oke, sekian video after reading kali ini. Thank you and see you.